Hai, ini tuh udah jam berapa nih? Jam 11. Sebenarnya aku udah mau tidur, tapi karena aku lupa, aku nggak mau melupakan pembahasan pada malam hari ini. Ada banyak yang dibahas. Hari ini tuh jadwalnya kami dari Tin, dan kita membahas tentang paradigma paradigma disable yang berkembang dari waktu ke waktu. Kayak gitu. Mulai dari yang medical centris, terus sosial, dan HAM gitu. Yang sebelum itu apa ya? Aku lupa. Tapi eh, fokusnya aku pada malam hari ini tuh lebih bagaimana sih pandangan sosial, ya paradigma-paradigma itu tuh terbentuk dan mempengaruhi cara pandang atau cara bersikapnya masyarakat terhadap teman-teman disabel itu sendiri. Sebenarnya ada banyak kesamaan ya. Tadi apa ya bahasannya? Konsep spiritual, teori spiritual, enggak, pandangan spiritual. Oke, skip. Jadi tuh di zaman dulu itu ada sekelompok masyarakat atau ada budaya yang menganggap bahwa disabel itu orang yang menanggung dosa orang tuanya atau terkena kutukan atau dirasuki roh jahat dan segala macamnya. Tapi ada juga kelompok masyarakat atau budaya yang menganggap bahwa disabel itu jelmaan dari dewi. Aku nggak tahu kenapa, apakah karena lemah lembutnya atau seperti apa, aku kurang tahu gitu. Nah, itu tuh mempengaruhi cara mereka bersikap terhadap disabel. Budaya yang menganggap bahwa disabel itu eh, diganggu atau berkaitan dengan roh-roh jahat itu akan menelantarkan mereka dari bayi mereka ditinggalkan atau bahkan dibunuh seperti itu. Sedangkan di satu sisi ya bisa dirangkul, bisa diajak dalam masyarakat dan lain sebagainya. Itu di zaman dulu. Kemudian ada juga yang menganggap disable itu sebagai tontonan karena apa ya, tanda kutip bentuk mereka yang aneh gitu, yang tidak seperti mayoritas manusia. Gitu mungkin ya kalimat yang aman. Jadi mereka menjadi tontonan seperti sirkus, kemudian bahan ledekan dan lain sebagainya. Nah, eh, dari kedua budaya yang berbeda, budaya yang menganggap mereka monster dan juga budaya yang menganggap mereka jelmaan dewi, itu ada satu benang merah. Pandangan itu muncul dari hasil cerita-cerita rakyat atau cerita dari mulut ke mulut yang membangun kepercayaan gitu. Nah, penggambaran disabilitas dalam cerita itu dinamakan representasi. Sampai hari ini, representasi itu sangat mempengaruhi bagaimana cara eh, masyarakat memandang disabilitas itu sendiri. Aku sempat bahas dalam artikel iseng aku, nggak kata Pak Bayu, jangan menggunakan term seperti itu. Biarkan mereka tahu kalau kita mengkaji secara ilmiah, walaupun benar atau tidak. Jadi aku pernah mengkaji sedikit mengenai representasi ini dari bukunya Marquis, terus ntar deh aku cek deh soalnya aku lupa. Tunggu ya, aku males ngedit videonya jadi kayaknya kalian harus menunggu seperti podcast. Tapi ini nggak podcast sih, lebih ke monolog ya. Pokoknya ada dari bukunya Marquez, terus bukunya siapa lagi gitu. Di situ itu membahas tentang bagaimana representasi dalam sastra itu mempengaruhi cara pandang masyarakat atau bahkan membentuk cara pandang masyarakat terhadap teman-teman disabilitas ini gitu. Nah, jadi gini nih, ini ada karya sastra. Dia memberikan representasi-representasi disabilitas gitu.
Tapi yang bikin karya sastra ini tidak mengenal disabilitas. Bisa jadi ada kemungkinan tidak mengenal disabilitas atau bukan disabilitas itu sendiri. Akhirnya representasi yang dia munculkan adalah disabilitas itu harus dibantu, mereka tidak berdaya, dan lain sebagainya. Ini dikonsumsi oleh publik, dan publik sebagai orang yang juga tidak mengetahui tentang disabilitas, menelan mentah-mentah informasi tersebut. Akhirnya itu menjadi kepercayaan mereka, menjadi stigma, menjadi label bahwa ya disabilitas itu lemah dan tidak berdaya, tidak memiliki daya saing. Seperti itu. Tadi yang aku perhatikan itu ada 3 paradigma, paradigma medis, paradigma sosial, dan juga paradigma HAM. Aku tertarik dengan paradigma HAM dan juga sosial. Dalam paradigma sosial itu, sosialnya yang harus diperbaiki. Dalam paradigma HAM, ya kita sebagai sosial melihat teman-teman disabel itu sebagai sebuah kelompok komunitas, enggak, sebagai sebuah kelompok yang memiliki budaya sendiri, mempunyai hak. Ya as a human being aja mereka punya hak asasi manusia mereka gitu. Sebenarnya menurut aku ya, ya ini nggak tahu, nanti bisa dikoreksi di bawah. Udah kayak YouTube. Skip. Sebenarnya dua ini tuh saling berkaitan gitu. Antara paradigma HAM dan juga paradigma sosial. Nah, paradigma HAM membentuk mereka sebagai kelompok yang memiliki budaya, kelompok minoritas gitu. Mereka, kelompok minoritas ini, kelompok kecil ini sedang berjuang untuk memperbaiki representasi mereka di mata masyarakat gitu. Tapi sayangnya suara mereka ini tertutup oleh banyaknya representasi-representasi yang dibangun oleh mayoritas. Agak membingungkan ya aku menjelaskannya. Ini gini, eh aku menyebutnya majority belief. Jadi kepercayaan mayoritas yang menjadi stigma, yang menjadi label dan benar gitu. Ketika majority belief berkata disable itu lemah, ya mereka lemah. Itu yang dipercayai mereka. Masalahnya kan mayoritas ini yang memegang bangku kekuasaan, yang memegang posisi-posisi strategis gitu, yang akhirnya mempengaruhi kesempatan bekerja dari kaum disabilitas, kemudian hukum untuk disabilitas, dan lain sebagainya. Mereka sebagai kaum minoritas ini suaranya harus lebih diangkat, seperti itu. Jadi kita nih yang menguasai majority belief harus lebih terfokus kepada mereka. Gitu, jangan menelan mentah-mentah semua representasi yang ada di media, karena sampai hari ini pun masih banyak representasi yang menurut aku keliru tentang mereka. Seperti itu. Kita harus bantu mereka untuk menonjolkan empowernya mereka, menonjolkan apa yang mereka bisa. Nah, itu tadi berkaitan dengan pendekatan rehabilitatif dan juga pendekatan empowerment gitu. Pendekatan medis itu erat kaitannya sama rehabilitasi, di mana mereka itu orang yang kekurangan, orang yang sakit, dan harus kita sembuhkan, harus kita kembalikan ke posisi normal gitu. Sedangkan empowerment itu ya kita berfokus sama apa yang mereka bisa, apa yang bisa mereka tonjolkan dan hal itu bisa membantu mereka gitu. Jadi ya kita ya oke lah kekurangan itu ada, tapi ya sudah. Apa nih yang bisa mereka lakukan? Kita fokusnya ke situ. Jadi alih-alih kayak dia mah sakit, dia belum sembuh, dia nggak bisa apa-apa. Kita lebih ke ya oke, dia punya kehususan. Tapi ya, so what gitu. As a human being dia masih bisa eh, berin masih bisa mengambil peran dalam masyarakat gitu. Nah, mengenai representasi tadi gitu. Kita sebagai representasi, kita sebagai mayoritas
eh, pemegang kuasa atas majority belief gitu. Tapi hal ini juga tidak luput dari permasalahan internal yang terjadi dalam kelompok minoritas disabilitas ini. Kita sebut sajalah oknum ya. Nggak bisa kita pungkiri masih ada beberapa oknum disabilitas yang memanfaatkan kedisabilitasan mereka, yang benar-benar mm, membuktikan bahwa stigma disabilitas harus dikasihani, harus dibantu itu benar. Contohnya di dekat rumah aku itu ada seorang bapak-bapak daksa. Beliau masih bisa naik motor dan beliau itu sering sekali membonceng kedua anaknya yang masih kecil keliling ke rumah-rumah untuk meminta charity. Seperti itu. Ya, ini permasalahan yang kompleks ya. Gak bisa semerta-merta kita memberikan solusi, boom, selesai gitu. Karena permasalahan sosial itu eh, menyangkut banyak kelompok, banyak anomali, banyak tindakan dari individu maupun kelompok yang satu sama lain tuh saling mempengaruhi. Tapi yang bisa kita lakukan, yaitu representasi apa yang bisa kita perbaiki, ya kita perbaiki. Oke lah, mereka ada oknum seperti itu. Tapi ya sudah, kita fokus ke apa yang bisa kita lakukan. Dan tadi tuh ada pembahasan yang menarik juga. Kalau di Amerika itu, kaum LGBT itu lebih mudah diterima daripada kaum disabilitas. Karena ada pandangan yang berpendapat bahwa kaum disabilitas itu menginginkan fast track atau golden ticket karena kedisabilitasan mereka. Terus tadi aku dan Fauzan langsung kayak, gitu. Karena ada satu video di sosial media, di Reels itu lewat. Dia itu anak hambatan intelektual di sekolah inklusi, sudah remaja, kemudian dia tantrum. Dari aku baca komennya sih, dia itu tantrum karena eh, pokoknya dia tuh udah ngasih tanda lah dia nggak nyaman, tapi gurunya itu mengabaikan. Akhirnya dia tantrum gitu. Dia tantrum sampai dikurung di satu ruangan, sampai dipanggil polisi dan diborgol gitu. Nah, perdebatan panjang terjadi di kolom komentar. Gak sedikit loh ternyata yang menganggap itu salah orang tuanya yang membiarkan dia seperti itu. Terus ada satu komentar yang sangat melekat di kepala aku. Komentar itu bilang, disabilitas nggak berarti kamu mendapatkan golden ticket. Bro, dalam kasus ini tuh udah bukan soal golden ticket. Itu tuh adalah hal yang harus kita akomodasi. Itu tuh benar-benar kebutuhannya mereka. Nah, di paradigma sosial dan juga paradigma HAM, yaitu menekankan akan akomodasi dan juga apa ya satu lagi ya, kalau nggak salah ya masih masih ranah kebutuhannya mereka dan itu harus kita penuhi gitu. Ya apa ya? Dari tadi tuh yang aku tangkap tuh ya kita harus memperlakukan mereka as a human being aja. Sama kayak ketika kita sudah tua, kita sudah jompo, kita memerlukan kursi roda, memerlukan tempat khusus di ruang publik, ya sama seperti mereka, gitu. Terus tadi pembahasan juga bergulir ke keilmuannya kita, di mana kita sebagai mahasiswa jurusan pendidikan luar biasa itu harus menentukan titik kritis antara paradigma medis dan juga paradigma sosial. Karena nggak bisa kita pungkiri, eh, pembelajaran kita di PLB itu sangat medical sentris. Kita belajar anak autis itu penyebabnya apa, karakteristik medisnya apa yang menyebabkan mereka seperti itu, kurangnya ada di mana, kemudian yang tunanetra itu kerusakan pada organ ini, tunarungu itu terbagi menjadi tiga berdasarkan kerusakannya, yang seperti itu, gitu. Sedangkan dalam diskusi tadi, sebagai masyarakat itu, paradigma yang paling tepat ya paradigma sosial atau paradigma HAM, gitu. Nah, sebagai guru,
Eee, hal ini untuk aku pribadi ya, aku semester 3 memusingkan. Aku belum menemukan titik kritis di antara itu, gitu. Karena kalau kita mau ke medical sentris, itu nanti kaitannya ke asesmen, kemudian, mmm, apa namanya, diagnosis dan lain-lain. Tapi kita tuh nggak berhak untuk mendiagnosis, karena itu sudah ranahnya dokter atau psikolog, seperti itu. Jadi gini, kita di kelas itu belajar mengenai mereka kekhususannya apa, terus karakteristiknya seperti apa, cara pembelajarannya seperti apa, dan lain-lain. Dan cara pembelajaran itu sangat dipengaruhi dari hasil asesmen dan juga hasil diagnosis. Di satu sisi, kita tidak bisa mendiagnosis. Jadi kita tidak bisa seutuhnya mengambil ranah itu. Tapi ketika kita ingin terjun ke sosial, kita tidak mendapatkan ilmu itu di kelas, gitu. Jadi, aku setuju sama Mbak Mei, pembelajaran di PLB ini sangat nanggung. Kalau kita nggak cari ilmu keluar kelas, ya itu nanggung, gitu. Mau jadi guru, kita harus paham diagnosis, harus paham ke asesmennya seperti apa, harus paham medical centrisnya, gitu. Tapi dalam mengajari mereka itu harus sosial. Dan kita sebagai guru juga harus bisa memberikan edukasi sosial kepada orang tuanya, kepada lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Di satu sisi di kelas itu tidak diajarkan, jarang sekali diajarkan, jarang sekali terjadi diskusi yang seperti ini tadi gitu, di mana kita membahas paradigma-paradigma, membahas bagaimana representasi dalam media itu sangat mempengaruhi masyarakatnya, bagaimana pandangan di masyarakat itu terbentuk dan bagaimana cara kita mengkonstruksi ulang pemikiran-pemikiran seperti itu tidak dibahas di kelas gitu. Terus ketika aku menyampaikan kebingunganku mengenai titik kritis antara paradigma medis dan sosial, muncullah pertanyaan, oh tadi tuh lagi mau ngebahas Stephen Hawking. Terus muncul statement, emang apa kekurangannya Stephen Hawking? Terus muncul lagi ada yang nyeletuk, emang Stephen Hawking kekurangan? Kan kita sepakat kalau di paradigma sosial dan HAM kita tidak terfokus pada kekurangannya. Jadi Stephen Hawking kekurangan gitu. Akhirnya aku menyampaikan kebingungan aku terhadap titik kritis antara medis dan sosial ini. Secara tegas, Laras bilang, ya mereka kekurangan. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Aku juga sempat terpikir hal seperti itu gitu. Sebagai guru kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka secara medis mereka kekurangan, tapi kita nggak bisa menutup mata dan fokus terhadap kekurangan itu. Disitulah paradigma sosial kita bermain, bekerja, bahwa kita harus menonjolkan empower mereka gitu. Satu sisi kita tidak memungkiri kalau mereka berkekurangan, tapi ya sudah. Oke, gitu sih. Aku rasa ada banyak diskusi lain deh, tapi aku lupa gitu. Kebanyakan mm, OOT juga, tapi yang masih berkaitan. Misalnya kayak ini, bagaimana cara kita menyikapi bercandaannya mereka. Terus kalau di PLB itu kan internalnya PLB itu kan sering ya ngebecandain kayak apaan sih lo tantrum tantrum gitu kan. Nah, ternyata bercandaan itu tuh ketika keluar dari lingkup PLB itu bisa berbahaya gitu, bisa menjadi bola liar dan dipercaya oleh masyarakat. Oh, jadi begini deh konteksnya. Siapa namanya? Safiera ya? Safiera COC ya yang bilang temennya tuh, apaan sih lo main HP mulu kayak autis gitu. Ketika jokes itu muncul di lingkup PLB, ya kita punya pemahaman bahwa autis itu tidak seperti itu. Tapi ketika itu keluar dan dikonsumsi publik, bisa-bisa publik percaya. Nah, ini yang aku maksud dengan majority belief. Safiera melontarkan eh bercandaan itu, apaan sih lo kayak anak autis
ditangkaplah nih oleh masyarakat yang tidak mengenal mengenai PLB. Oh, autis itu seperti itu ya, gitu. Dipercayai oleh seluruh mayoritas ini. Ya udah, akhirnya pemahaman yang terbentuk itu autis seperti itu. Sedangkan nih ada kelompok autis yang benar nggak bisa. Sebenarnya ada kelompok autis yang ini. Enggak kok kita nggak gitu, tapi suara mereka tidak terdengar. Yang dipercayai itu ya autis seperti itu. Itu yang berbahaya majority belief itu. Dan bagaimana representasi media terhadap teman-teman disabilitas gitu. Terus tadi itu juga membahas mengenai hmm, tadi tuh juga menyinggung soal kurikulum di sekolah juga yang apa ya lebih mementingkan mereka naik kelas daripada apa yang mereka pahami. Mm-mm. Gitu. Ya itu apa ya itu masuknya udah ke manajemen pendidikannya sih itu dan itu lebih kompleks lagi itu kalau dibahas bisa nyampe subuh kita tadi. Tapi ya, ih ada satu lagi pengen aku bahas tapi aku lupa apa ya tadi tuh kepikiran terus lupa mengenai majority belief udah, terus paradigma-paradigma udah, representatif teman-teman disabilitas dalam media juga udah, terus cara kita guru udah juga, terus tadi tuh juga ngobrolin soal ya ranah kita tuh bisa diambil sama psikologi gitu. Kita kalau mau apa namanya? Kalau mau mendiagnosa kita harus kuliah psikologi lagi. Sedangkan mereka ya tinggal mempelajari ortodidaktiknya saja dan selesai mereka bisa mengajar. Ambil PPG selesai mereka bisa mengajar. Tapi kita nggak bisa ngambil ranah mereka. Akhirnya PLB ini rentan. Kalau menurut aku ya, aku bisa bilang PLB itu rentan diambil ranahnya. Iya memang banyak masih banyak yang dibutuhkan gitu. Tapi ya itu deh. Apa ya tadi ya? Terus tuh udah sih kayaknya ya pembahasannya ditutup terus kita pergi makan terus kita gibah. Banyak ya. Aduh aku tuh nggak pintar nyimpulin guys. Aku bingung. Jadi tuh ya kesimpulannya adalah kita ngebahas tentang paradigma yang ada, bagaimana kepercayaan atau cerita-cerita yang menggambarkan disabilitas itu mempengaruhi masyarakatnya. Oh ini eh tentang ini. Kita itu jarang berinteraksi dengan teman-teman disabilitas karena ya dari kecil mereka tuh udah dimasukin SLB gitu loh. Sekolahnya aja tuh udah beda. Jadi kita tuh mengenal disabilitas hanya dari representasi mereka di media, di film, di cerita, dan lain-lain. Tidak dengan bertemu langsung. Karena ya secara pendidikan pun kita dibedakan. Jadi ya kita jarang ketemu dengan mereka. Seperti itu sih. Udah tuh doang. 23 menit. Itu rekap hari ini. Bye-bye.